Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Sekelas Rapli Harun, ya, yang punya pendidikan tinggi, tapi karena dendam pribadi sama Pak Jokowi, membuat dia menjadi bengak. Untuk akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo. Dia nggak mau ketumpat, dia cuma minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Memangnya kau siapa? Kepentingannya apa? Mau menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli? Niat hati ingin melucuti Bapak Jokowi di depan publik ya, dengan membahas perihal ijazah palsu Bapak Jokowi. Jadi untuk melucuti seseorang itu kita lihat dulu kepada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah baik atau belum gitu kan. Jangan sampai kejadiannya seperti Rapli Harun ya, dimana apa yang dia sampaikan ini di sebuah acara politik ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah pendukung Bapak Jokowi yang men-stitch videonya yang tersebar di aplikasi TikTok. Nah, kita langsung saja menuju ke videonya seperti apakah yang disampaikan oleh Rapli Harun dan seperti apakah tanggapan dari Ibu Yohana Abdullah. Mari kita mulai. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya. Biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Nah, inquiry right itu tidak dilakukan. Tapi kan oleh rektor DPR. UGM Begitu. sudah mengatakan bahwa itu asli. Rektornya Ya sama orang dari daerah tertentu mengatakan ini asli, kata yang jual. Aduh Rapli. Kau kan tamatan UGM juga. Ya. Kalau ijazah Pak Jokowi disangsikan, macam mana dengan ijazah kau yang dari UGM? Iya kan? Pak Jokowi itu sudah mendapatkan penghargaan alumnus berprestasi dari UGM. Pernah juga diminta mengisi materi seminar. Teman-teman seangkatan Pak Jokowi sudah mengklarifikasi bahwasanya benar Pak Jokowi ya kuliah di UGM dan menamatkan kuliahnya dan mendapat gelar insinyur. Jadi apa lagi yang kau sangsikan? Sekelas Rapli Harun, ya, yang punya pendidikan tinggi, tapi karena dendam pribadi sama Pak Jokowi, membuat dia menjadi bengak. Kau ini sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Rapli Harun ini dulu di zaman pemerintahan Bapak Jokowi, ya, dia itu menjabat sebagai komisaris utama PT Jasa Marga, tapi kena pecat. Habis itu dia diangkat lagi menjadi komisaris PT Pelindo, ya, Persero, dipecat lagi. 2 kali dipecat. Makanya ada tweetnya, dia bilang kan, terima kasih Pak Jokowi sudah mengangkat dan memecat saya. Jadi dendam Harun ini ke Pak Jokowi itu, ya kan, sampai sekarang. Seorang Rapli Harun percaya bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Aduh. Kalau mau kau gini aja Rapli Harun. Kalau kau meyakini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu, kau tuntutlah ke pengadilan. Jangan cuma cuap-cuap di media sosial. Jangan lupa, jangan Pak Jokowi aja yang kau tuntut. Pertama kau tuntut UGM. Kan UGM tuh yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Ya, habis itu yang kedua, KPU kau tuntut. Bukannya KPU ya yang melanggengkan Pak Jokowi, ya bisa menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 periode. Masa kau pikir sebodoh itu KPU? Ya, tidak memverifikasi masalah ijazah calon wali kota, gubernur, presiden. Kalau berbicara itu, Rapli Harun, jangan karena kebencian. Sekali aku bilang sama kau, kau mempertontonkan kebodohan kau kepada seluruh rakyat Indonesia. Gak ada rakyat Indonesia yang percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Aneh aja kalau di dunia kan, buang kebencian. Ya, orang udah maju, negara-negara luar sudah maju. Kalian masih duduk berdiskusi di acara televisi yang tak
ada manfaatnya hanya membicarakan ya ijazah Pak Jokowi. Ini yang kalian tontonkan kepada seluruh Indonesia. Nah, kayak gitu Bang Repli, ditanggapi itu sama Ibu Yohana Abdullah ya. Tapi memang rata-rata yang selama ini menggaungkan perihal ijazah palsu Bapak Jokowi itu adalah orang-orang yang pecatan-pecatan Bapak Jokowi ya, seperti Ruslan Buton, Said Didu, Refli Harun juga. Apakah mungkin karena inilah yang membuat Bang Refli Harun itu begitu gedek banget ya sama Bapak Jokowi gitu kan? Dan tak hanya itu, Ibu Yohana Abdullah juga di sini menanggapi statement dari tim kuasa hukumnya Bang Egy Sujana ya, yaitu Ibu Kurnia, seorang advokat yang kritis namun miris, di mana dalam orasinya ini beliau sampaikan kepada publik bahwa rombongannya akan bersilaturahmi atau halal bihalal dalam rangka Idul Fitri kemarin ke Universitas Gadjah Mada. Sekaligus mereka akan berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi sambil menuntut ijazah Bapak Jokowi. Jadi mereka ingin bersilaturahmi tapi tidak melupakan tuntutan-tuntutan gitulah ya. Nah, mari kita simak videonya. Untuk akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo ya. Ini jangan dijadikan hal yang menakutkan, karena ingat baik-baik fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya. Fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik. Ya, mengapa harus dijaga? Jadi universitas itu berat tugasnya ya, menjaga kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Komar yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator ya. Jadi artinya seandainya ini dijalankan biasa saja, ada yang melanggar lalu dihukum, semua itu akan berjalan dengan biasa saja. Semua itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh UNJ, mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Komar itu adalah palsu ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Komar Bang batal menjadi rektor ya Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini? Harusnya terjadi ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini ya, karena apa? Universitas Gadjah Mada itu adalah universitas tertua pertama di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1949, yang harusnya tidak ragu-ragu ya, jika ada suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi dan semakin hari semakin buruk, karena makin dilindungi makin kelihatan, dan sudah diceritakan tadi oleh Bang Egy maupun oleh Bang Rizal Fadila. Mantan pengacara Rizik ya, biasalah selalu mengangkat isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dia bilang dia menyamakan dengan kasus Nurul Komar almarhum. Beda Kata kasus, dia ya, Nurul Komar aja ditangkap tuh, ditahan. Beda lah Bu. Beda Nurul kasus. Komar ya, itu universitasnya menyatakan bahwasanya dia tidak mendapat gelar di universitas tersebut. Sementara Bapak Joko Widodo, UGM sudah berkali-kali menyatakan, mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo ya kuliah dan menamatkan kuliahnya mendapat gelar insinyur di UGM. Ya udah pasti beda lah kasusnya. Terus ya kan ibu ini ya mau mengajak orang untuk ke UGM. Kau aja Bu sama kelompok kau itu, nggak usah ngajak-ngajak orang. Terus katanya dia mau berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dia nggak mau ketumpat. Dia cuma minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Memangnya kau siapa? Kepentingannya apa? Mau menyuruh Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya?
Kau yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, kau lah yang membuktikannya. Aneh kalian ini. Bukannya udah kau tuntut tuh di pengadilan berulang-ulang, tapi kau tak punya bukti. Makanya ditolak sama pengadilan. Kata ibu ini juga, ya, dia dan Egy itu menuntut ijazah palsu Pak Jokowi itu SD, SMP, SMA. Oh alah, kalian ini pengangguran banyak acara ya kan? Otak tak ada. Kalau kau mau nengok ijazah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, kan sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA-nya masih ada di Solo. Datanglah kau ke Solo, ke sekolahnya. Ataupun kau usah jauh-jauh ke Solo, kau googling aja. Udah keluar lah ijazah Pak Jokowi. Tamatnya tahun berapa, nomor ijazahnya ada, nomor induknya ada. Lagipun gak mungkin Joko Widodo bisa menjabat wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode kalau ijazahnya palsu. Yang palsu tuh kalian semua. Kenapa isu ijazah Pak Jokowi ini lagi digaungkan sekarang? Pertama, Hasto ditangkap. Yang kedua, mega korupsi di Pertamina dibongkar. Kan kasusnya sekarang senyap-senyap aja. Karena bermunculanlah orang-orang ini yang membawa isu ijazah Pak Jokowi. Dikaburkan ya. Kenapa Pak Jokowi? Isu yang lebih Karena penting. Pak Jokowi isunya itu kan, karena rakyat Indonesia kan banyak mencintai Pak Jokowi. Jadi isu yang paling baik itu isu Pak Jokowi. Pengalian isu. Udahlah itu Bu, ya kan, jilbab kau 6 meter. Ya, tapi hati kau tuh dipenuhi dengan kebencian. Inilah kalau berguru sama Habib Mesum. Ya kayak gini jadinya. Cukuplah membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini pun pintar. Anak TK pun tahu, nggak mungkin Pak Jokowi ijazahnya palsu. Udah pernah jadi wali kota, gubernur, presiden. Ya, maksud ibu ini kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya, otomatis kebijakan Pak Jokowi yang 10 tahun menjadi presiden itu batal. Yang diuntungkan siapa? Ya koruptor. Enggak, Bu? Karena Anda pendukungnya. Ormasnya. FPI, HTI. Kata dia kan utang-utang itu otomatis kan nanti dilimpahkan ke Pak Jokowi. Bu, kau tuh jangan berbicara masalah utang aja. Kalau kau berbicara masalah utang di Indonesia ini, kau juga harus berbicara masalah aset. Ya kan Bu? Lagipun utang Pak Jokowi itu ya bukan dikorupsi Pak Jokowi, tapi dibangunkan ya untuk negara Republik Indonesia ini biar maju. Besok kau bilang jangan rakyat suruh bayar ya dengan cara membayar pajak. Ya kalau kau nggak mau bayar pajak, cabut aja kau dari Indonesia ini. Penyakit hati itu kau buang lah. Ya pakaian agamis, hati iblis. Tiap hari yang kau bicarakan adalah Jokowi. Kenapa? Sakit kali hati kau dibubarkan HTI sama FPI. Jadi nggak jadi pengacara Rizik lagi kau. Buat seluruh rakyat Indonesia, jangan percaya sama orang-orang seperti ini. Kalau Anda tidak yakin ijazah Pak Jokowi, coba Anda googling. Di situ sudah tertera ya, ijazah SD Pak Jokowi itu ada nomornya sekalian. Dan sekarang juga senang ya, coba aja cek. Sekarang zaman udah gampang. Jadi tidak lagi mudah kita ini untuk dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti ini yang mementingkan diri sendiri dan kelompok yang menyuruhnya. Ya, jadi Ibu Kurnia ini bersama rombongannya akan bersilaturahmi ke kediamannya Bapak Jokowi. Tapi masalahnya pihak Bapak Jokowi terima nggak ya kedatangan mereka? Hanya untuk meminta Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Aduh, entahlah ini orang-orang gak ada kerjaan ya, nggak capek-capeknya gitu mereka menuntut ijazah Bapak Jokowi gitu kan. Kayaknya umur mereka tuh dihabiskan untuk tuntutan ini gitu ya, karena ini kan tuntutan yang sudah lama sekali ya teman-teman, dari tahun berapa ini gitu kan. Dan itu tidak pernah terbukti, bahkan teman-teman juga bisa lihat ya momen ketika Bapak Jokowi bisa nonton momen ketika Bapak Jokowi didatangi tim kuasa hukumnya, di mana di situ tim kuasa hukumnya juga menjelaskan kepada wartawan bahwa tuntutan ijazah palsu Bapak Jokowi itu sudah disidangkan dulu ya, dan pihak lawan itu kalah, dimenangkan oleh pihaknya Bapak Jokowi. Jadi pihak lawan itu tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu.
Nah, para kuasa hukum Bapak Jokowi ini sampai bingung gitu, kenapa mereka masih juga bersikeras untuk, menguak keaslian dari ijazah Bapak Jokowi gitu, padahal nyatanya mereka itu sudah dikalahkan di pengadilan gitu. Jadi ya betul gitu kan, apa yang disampaikan oleh Ibu Yohan Abdul barusan, jadi kan mereka itu mikirnya kalau misalkan, terbukti bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu gitu kan, jadi semua kebijakan Bapak Jokowi selama 10 tahun itu, bisa dibatalkan semua. Kalau bisa dibatalkan semua, pihak-pihak merekalah yang diuntungkan gitu kan, ormas-ormas mereka yang sudah dibubarkan bisa dibangkitkan kembali atau diaktifkan kembali gitu kan. Para pencari cuan di lahan-lahan basah marak kembali, itu yang mereka harapkan gitu kan. Jadi mereka ini, tidak mewakili rakyat gitu, tapi mewakili, ambisi mereka masing-masing gitu. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga, Bapak Jokowi juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman juga semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Mungkin sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di next video.